rezeki itu sudah tertakar, tidak akan pernah tertukar. Mungkinkah semua orang terlepas dari latar belakangnya, penghasilannya, pekerjaan dan sebagainya memiliki financial freedom tadi? Mungkin banget. Ada nggak sih formula yang singkat yang sudah Coach Nuning buat gitu ya untuk mencapai masa depan yang cerah, hidup kaya raya? Wih, mantap. Ada 3 cara, 3 kata. Itu namanya SIP. Sip ya. SIP ya. Kan kalau kita mau hidup berkelimpahan, kita mau hidup tadi kaya raya gitu ya, miliki rekening 3 ini. Bicara profesi. Jumpa lagi di Bicara Profesi. Beberapa episode terakhir, mungkin lebih dari sebulan ya, terutama selama bulan Ramadan itu, kami banyak kedatangan narasumber yang mendiskusikan mengenai rezeki jalur langit. Gimana bisa kaya, gimana bisa melunasi hutang, investasi apa yang cocok dan menghasilkan, bahkan bisa memiliki kebebasan finansial atau financial freedom. Itu jalur langit. Sekarang saya kedatangan narasumber, kita akan sedikit membumi jalur bumi atau jalur profesional yang kita akan diskusikan sebentar lagi dengan Coach Nuning. Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam dok. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, tetap aman dan produktif. Siap, luar biasa. Kita siap berbagi ya. Insya terkait Allah, dengan tentu bagaimana sih untuk memiliki keleluasaan di sisi finansial. Kita tahu kredit macet makin tinggi, KPR makin banyak, non-performing loan kalau nggak salah istilah perbankannya yaitu tingkatannya kalau kemarin dirilis beberapa hari yang lalu itu makin besar gitu ya, makin tinggi persentasenya. Nah itu sesuatu yang harus kita siasati juga, tidak baik-baik saja gitu ya. Tapi pertanyaan pertama mungkin seiring dengan banyak viewer kami yang ingin mendapatkan insight mengenai gimana sih jadi kaya, gimana sih bisa lunas hutang dan sebagainya, gimana sih bisa punya kebebasan finansial. Nah pertanyaan pertama saya ke Coach Nuning adalah, Coach, kebebasan finansial atau financial freedom itu apa sih? Sebenarnya financial freedom itu adalah salah satu alat ya untuk mempercepat kita mewujudkan tujuan hidup kita. Nah, salah satu tools di financial freedom itu sebenarnya adalah investasi. Nah, financial freedom sendiri adalah suatu kondisi, kondisi keadaan di mana nih kita individu, seseorang sudah memiliki kecukupan, sudah memiliki suatu aset atau penghasilan pasif, atau biasa kita sebut passive income ya sahabat semua ya teman-teman semuanya ya, sehingga dia bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya dari hasil passive income tersebut dengan tidak bekerja. Tapi sekali lagi kalau kita bicara financial freedom bukan berarti Coach Nuning nggak usah kerja nggak apa-apa ya. Iya, asumsi saya juga gitu. Kayak passive income ya sudah nggak ngerjain apa-apapun uangnya banyak gitu. Ya kan. Ya itu mungkin satu pilihan. Tapi bicara tentang financial freedom kan kita tergantung nih di usia berapa nih kita mau mencapai financial freedom itu. Oh berarti bisa kita targetkan ya? Bisa dong. Gitu. Bisa, masih muda mau punya financial freedom juga bisa dong. Jadi tapi mungkin kebanyakan orang lebih mengenalnya sekarang financial freedom itu nanti mau menuju pensiun. Nah yang tadi kita bilang ya memang kalau udah mau menuju pensiun kita perlu penghasilan pasif ya, pasif income untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Tapi kalau kita kembalikan lagi pada saat orang pensiun, pilihannya kan sebenarnya 2. Tetap dia mau produktif dalam artian ya bukan mengejar uang saja ya, tapi lebih kepada kekayaan intelektualnya tetap bisa dimanfaatkan ya dok, tetap bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri dan orang-orang sekitarnya. Itu pilihan pertama, dia tetap produktif, tetap bekerja, tapi di satu sisi di saat yang sama dia sebenarnya sudah memiliki penghasilan pasif tadi untuk mencukupi kebutuhannya. Jadi mungkin produktivitasnya lebih kepada dia ingin mengaktualisasikan dirinya tetap untuk memiliki satu
pekerjaan. Oke. Gitu. Dia pengen tetap produktif, dia tetap pengen beraktivitas misalnya gitu. Itu pilihan. Tapi ada juga pilihan yang satu lagi nih, misalnya udah punya financial freedom, tapi ya ngapain nih, aku udah sampai umur berapa sekarang pensiun, 55 tahun 55. ya. Kalau 55. TNI naikin katanya. Nah, 58 sekarang. 58. ASN ya. ASN. 58 TNI, ASN 58. Udah 58 tahun. Kalau diukur misalnya jangka waktu kerja, berarti kan orang-orang yang 58 tahun pensiun itu kan kira-kira udah bekerja puluhan tahun ya. Iya. Ada yang 35 tahun, 36 tahun. Untung saya cuma 24 tahun, sahabat-sahabat. Untung berarti bagi yang lebih, wah ini ada apa nih? Gitu. Udah selesai kalau kata kids zaman now jadi apa? Budak korporat. Budak korporat. Mohon maaf, saya sudah coret dari budak korporat. Oke. Nah itu kan mereka udah 35 tahun kerja nih dok. 30 tahun kerja, 35 tahun, bahkan sampai ada yang 36 tahun ya. Kalau kerjanya dari usia 19 tahun kayak saya dulu gitu, 18 tahun udah kerja. Nah itu ada pilihan satu lagi. Aku mau menikmati hidup aja deh Ning. Jadi nikmatin hidup yang seperti apa? Ya benar-benar nikmatin. Dia mengandalkan pasif income-nya dari aset-asetnya dia gitu kan, dari investasinya beliau-beliau ini untuk ngapain? Misalnya jalan-jalan, gitu ya. menikmati hidup dengan anak cucunya, jalan-jalan keluar kota, keluar negeri sama pasangannya, ya kan? Karena sekali lagi pada saat kita sudah berkeluarga, punya anak udah besar, udah pensiun, kalau orang kan bilang, kalau zaman dulu kalau ditanya, coba dok, kalau ditanya kerja buat apa sih? Uang buat siapa sih? Nah, buat siapa? Buat keluarga biasanya. Keluarga, buat anak, istri, anak kan. Iya. Padahal pada saat pensiun nanti kita dan pasangan. Karena yang lain sudah punya penghasilan sendiri, sudah berjuang hidupnya sendiri ya. Nah, itu yang suka orang lupa. Oh, oke. Nah, ini saya ingin tanya satu hal nih. Berarti financial freedom itu identik dengan kaya dong, banyak uang. Kalau dibilang identik, iya sih, kaya, banyak uang, tapi enggak juga. Financial freedom itu kan kita bisa kita punya pandangan masing-masing, punya prinsip, punya perspektif masing-masing gitu kan. Dan punya grading, punya nilai kecukupan masing-masing. Oke. Iya kan? Kayaknya itu ya kayaknya dokter sama kayaknya saya mungkin beda. Mungkin beda. Tapi saya menganggap ya ini udah kaya, udah cukup buat saya. Nah disitulah financial freedom itu maksudnya. Jadi nggak mesti orang kaya semuanya. Kalau balik lagi bahwa financial freedom itu salah satu alatnya adalah investasi, ya kan? Nah, jadi kalau dikaitkan dengan tadi kaya, coach, berarti kalau kita mau berinvestasi harus kaya dulu dong. Kan akhirnya jadi begitu. Kan kelebihan uang ditabung atau yang lebih cerdas adalah investasi, harus lebihan dong. Nah ini menarik. Di buku saya yang baru gitu ya, itu ada bahwa financial freedom ini bukan kelebihan uang. Justru bukan kelebihan uang. Tapi disisihkan uangnya dulu untuk berinvestasi. Untuk mencapai tujuan hidup, untuk mencapai life goals. Jadi kalau bicara kaya dulu baru berinvestasi, enggak. Sekarang punya penghasilan berapa, ya dicukupkan, sisihkan dulu sama sisanya untuk apa. Ada tuh di bukunya. Nih sebelum kita bicara investasi dan menyiapkan nih coach, saya mungkin mewakili beberapa viewers juga, kadang-kadang ada yang komen di video yang lainnya tuh gini. Saya juga merasa financial freedom kok, tidak dikejar-kejar uang, tidak ngoyo. Artinya gini, saya ada uang makan, nggak ada uang ya seadanya gitu ya. Mau kerja ya saya tinggal kerjakan. Kalau nggak mau kerja ya sudah diam aja. Yang tadinya biasa di restorannya di rumah aja cukup. Nasi sama tempe juga cukup. Itu termasuk financial freedom atau itu termasuk apa sih coach? Karena kan tadi ya menerima atau nerimo kalau yang itu gimana? Nah, itu sebenarnya kesejahteraan finansial. Jadi ada dua, ada kesejahteraan finansial, ada kebebasan finansial. Gitu. Kesejahteraan finansial lebih kepada yang tadi. Aku cukup untuk diri aku dan keluarga aku saat ini. Gak mikirin, udahlah besok tinggal lihat aja besok. Padahal gitu. Di depan sana ada suatu ketidakpastian. Ya kan?
banyak ketidakpastian di depan sana. Ya. Nah kalau orang-orang kayak gitu kan mereka nggak mikirin tuh ketidakpastian di depan sana, besok kalau ada apa-apa gimana? Karena mereka hanya tadi dokter bilang kan, udahlah yang penting bisa makan hari ini apa. Sebenarnya itu mencukupi kesejahteraan finansialnya dia, gitu. Walaupun kesejahteraan finansialnya juga masih belum kesejahteraan finansial secara menyeluruh ya. Kan kalau kesejahteraan secara menyeluruh ini kita punya konsep, punya prinsip bagaimana dalam mengatur keuangan. Jadi kesejahteraan finansial itu bisa dicapai pada saat dia sudah bisa mengatur keuangan, mengelola pengeluaran dia, dan menjaga income-nya dia, menjaga penghasilannya dia. Gitu. Jadi kalau yang hari ini makan enak, besok enggak, besok makan enak lagi, besoknya susah buat beli makan, itu belum bisa mengatur. Belum bisa mengatur. Oh, gitu. Kalau mungkin dia sudah menganggap persepsi diri dia, aku udah sejahtera dengan seperti ini. Boleh dikatakan dia menurut dia itu sejahtera. Tapi kesejahteraan yang secara menyeluruhnya belum tuh dalam tata kelola keuangannya. Oke, itu gitu. Mungkin pendekatan pengelolaan keuangan ala anak pang ya. Udah sambil jalan kemana-mana yang tidur-tidur, kalau ada uang beli, kalau nggak ada ya nggak usah makan, minta ngamen dan sebagainya. Betul, tapi bisa dikatakan dia bilang begitu aku udah sejahtera. Iya, tapi betul ya, kesejahteraan. Bukan kebebasan. Tapi pada saat kita mulai harus, kan ini harus berjalan seiringan, nggak ditinggalin satu-satu. Iya. Pada saat kita udah mau mencapai kebebasan finansial, jadi kesejahteraan finansialnya juga sudah. Karena kebebasan finansial ini adalah bagaimana dia memiliki tadi aset, memiliki kecukupan untuk di masa nanti. Oke. Bahkan untuk masa depan, tidak hanya untuk hari ini dan besok gitu ya. Financial freedom kan untuk masa depan. Gitu ya. Nah, ini jadi saya tahu nih. Saya baru tahu dua istilah itu. Kesejahteraan dan kebebasan. Itu dua hal yang berbeda. Nah, pasti nih viewer kami juga nih, tim saya juga ingin yang kebebasan atau kesejahteraan sih? Kebebasan pasti kan? Atau dua-duanya ya. Karena kalau cuman mikirin kebebasan finansial, takutnya teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, kakak-kakak semuanya gitu kan, nanti jadi mikirnya pelit buat diri sendiri. Oh, justru itu ya. Betul. Kalau pamannya kalau suruh milih kesejahteraan finansial atau kebebasan finansial, dua-duanya guys. Dua-duanya. Iya. Gitu ya. Karena kalau pamannya ada kan orang yang freak ya. Maksudnya yang kayak aku nggak mau beli ini. Karena mikirin buat invest besok ini, invest ini besok. Jadi mikirnya kebebasan finansialnya. Frugal living jadinya. Aku nggak bilang frugal living itu pelit sih ya. Langsung aja pelit gitu. Jangan sampai ke sana pelit. Nyiksa diri malah ya. Tergantung orangnya. Gitu. Aku sepakat dengan frugal living, tapi dengan pandangan dan prinsip aku sendiri juga gitu kan. Ya nggak cuman kalau frugal living banget kan kayak di lemari, aku pernah lihat ya, itu di lemari bajunya kayak cuman ada berapa pieces ya, cuman dikombinasikan gitu. Nah itu yang kayak gitu-gitu ada juga. Terus udah mulai di rumahnya cangkir, gelas cuman berapa pieces gitu kan. Saya masih banyak. Gitu kan. Nah, tapi yang penting mau frugal living atau mau tetap dengan lifestyle, dengan gaya hidup yang sekarang, yang penting itu kuncinya. Kesejahteraan finansialnya sama kebebasan finansialnya. Oke, jadi dua-dua itu memang harus jadi tujuan kita juga ya. Kesejahteraan finansial lebih mendasar untuk sekarang kan. Maksudnya kebutuhan biaya hidup, kebutuhan anak sekolah, kebutuhan personal finance kita. Itu kan harus dicukupi karena itu kebutuhan saat ini. Gitu. Kita harus sejahtera dulu dong saat ini. Dan itu pun tidak bisa gaya bebas ya. Artinya harus dikelola juga ya. Iya. Makanya kan kalau kita punya prinsip di pengaturan keuangan, itu yang pertama itu jaga penghasilan. Yang kedua baru kelola pengeluaran. Sekarang gimana mau kelola pengeluaran kalau penghasilannya nggak teman-teman bisa jaga? Kayak kemarin case kita pandemi 3,5 tahun. Ya kan, lama tuh ya, Dok. Nah, gimana caranya tetap jaga penghasilan? Sementara kita udah nggak kerja misalnya. Tiba-tiba ada orang-orang di luar sana yang terdampak kena PHK segala macam. Jaga penghasilannya gimana? Jaga penghasilan itu
penghasilan itu tetap harus ada untuk kita tata, gitu kan, untuk kita gunakan kan. Ada gitu. nilai minimum yang harus masuk ke dapur kita intinya iya gitu. dong. Oke. Nah caranya gimana waktu pandemi? Akhirnya banyak yang buka usaha online, jualan kue online, buka. Kalau souvenir kan kayaknya nggak kepake ya zaman pandemi saat ya. itu mungkin boro-boro itu Iya, secondary atau betul. apalah gitu. Tapi akhirnya langsung pada mulai kreatif gitu kan, bikin masker. Masker, iya. Nah, bikin masker yang jahit bisa sendiri, dicuci, dipakai bisa ulang dicuci. itu kan jadi menarik juga ya itu. Itu. Oke. Nah itu gitu. kan salah satu prinsip yang ada di kita pada saat kita mau mengatur keuangan dengan mind wealth gitu ya. Jadi ada yang perlu kita jaga nih penghasilan gitu kan. Kayak pensiun, tetap pakai prinsip itu nggak, Coach Nuning? Pakai juga. Pada saat pensiun, seseorang sudah tidak mendapatkan penghasilan bulanan. Iya kan? Sudah tidak mendapatkan penghasilan tetap, tapi tetap dia harus pegang prinsip pertama, jaga penghasilan. Tetap, walaupun pensiun. Tetap. Bukan makan tabungan. Bukan. Habis lama-lama. Jangan makan tabungan, jangan makan utang, jangan makan aset. Gitu. Oke. Ya, caranya gimana? Ya tadi pilihannya. Apakah dia punya aset yang diinvestasikan, misalnya punya toko, atau punya ruko yang disewakan, punya kos-kosan, punya kontrakan, kan ada penghasilan. Oke. Nah, bicara mengenai menyiapkan tadi menuju financial freedom, itu salah satu jalannya investasi ya tadi. Kalau Suning sampaikan ya. Toolsnya yang digunakan alat untuk mencapai financial freedom adalah investasi. Karena investasi adalah salah satu alat untuk mempercepat kita mewujudkan life goals kita. Tujuan hidup. Sementara jadi prosesnya kayak gitu. Investasi adalah salah satu alat untuk mencapai tujuan hidup atau life goals. Sementara pada saat kita harus menentukan life goals duluan, life goals itu nanti yang diikuti dengan kebutuhan finansial atau financial needs-nya. Nah, life goals itu sejauh apa sih? Maksudnya apakah life goals itu kan tujuannya? Apakah kita tetapkan life goals itu nanti umur berapa, misalkan setelah pensiun, atau sebetulnya ada life goals yang jangka pendek yang kemudian menjadi tujuan kita sehingga kita harus mengelola keuangan untuk masa depan itu? Life goals itu dari sekarang. Dari seseorang bisa berpikir. Kita harus punya tujuan. Berapa lama ke depan? Jangka panjang ke depan? Bisa jangka pendek, bisa jangka menengah, bisa jangka panjang. Dan life goals itu bisa di-renew. Bisa diperbaharui, bisa kalau yang udah dicapai punya life goals lagi dong yang baru. Yang sering terjadi life goalsnya udah tercapai, dia nggak punya life goals lagi. Selesai. Bener nggak? Motivasinya hilang akhirnya. Iya itu kan? salah satunya. Betul. Makanya bicara tadi, kenapa life goals itu akan diikuti dengan financial needs. Karena di dalam life goals yang tadi saya jelaskan, ada jangka pendek, ada jangka menengah, ada jangka panjang. Contoh, jangka panjang waktu saya usia 31 tahun punya anak gitu kan, saya udah punya life goals jangka panjang. Di usia berapa saya akan pensiun dini? Kalau saya nggak pensiun dini, saya resign. Tapi untuk mencapai resign atau pensiun dini, saya harus menyiapkan aset untuk memenuhi yang tadi balik lagi ke financial freedom. Supaya tetap menjaga penghasilan tadi. Supaya tetap jaga penghasilan. Walaupun tidak bergaji. Tidak bergaji. Nah gimana nih caranya? Kalau pending nggak disetujuin, saya udah punya second plan, resign. Nah resign pun terencana, jangan main asal resign. Misalnya, resignnya 5 tahun lagi. Gimana caranya 5 tahun lagi kalau saya nggak dapat program Pendi dengan dapat pesangon sekian, saya tetap harus punya pesangon sesuai seperti Pendi. Nah pada saat sebelum resign saya punya life goals tadi kan, yang akan diikuti kebutuhan keuangan tadi, financial need-nya akan ikut. Pada saat nanti saya resign atau saat saya Pendi, saya punya cita-cita sekolah lagi. Itu yang pertama, life goals pertama. Yang kedua, anak saya di usia sekian nanti sekolahnya di sini. Iya kan? Dan itu kan life goals kecil-kecil tuh. Mas Ken 5 tahun lagi bakalan di SD ini nih. 5 tahun setelah SD lulus 3 tahun lagi
aku bakal masuk ini SMP ini nih. Nah itu kan diikuti kebutuhan keuangan dan ya. bisa dihitung nilainya, Bisa dihitung diperkirakan nilainya. ya. Jadi Tahu tidak- kan iya. perencana keuangannya siapa? Harus kemana Harus teman-teman? kemana gitu nanti Nah, di itu. deskripsi. Menarik Oke, ya. menarik ya, banget. Dok ya. Oke, Karena nah, hanya dari satu life goals akan turun menjadi financial needs. Kemudian di situ baru muncul tuh kebutuhan biaya-biaya. Oke. Nah, biasanya viewer kami Coachning ini tertarik dengan bagaimana mencapai itu. Katakanlah mencapainya adalah saya mau katakanlah misalkan umur 30, umur 45 atau umur 50, saya sudah tidak mikirin saya makan bagaimana. Oke. Bahkan saya mau beli apapun misalkan ada sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, tapi kan banyak viewers kami juga mungkin audiens di luar sana yang gimana gaji saya aja UMP. Katanya tadi yang namanya investasi itu bukan kalau ada lebihan gitu ya. Iya dong. Tapi penghasilan berapapun itu harus sudah Disisihkan dulu. disisihkan gitu ya. Karena tadi konsepnya adalah ya untuk menyiapkan masa depan. Kalau betul. kita habiskan semua sekarang setahun, 2 tahun, 10 tahun pun mungkin gitu-gitu aja. Nah, Iya. gimana ceritanya atau caranya bagi teman-teman misalkan yang UMP nih, nanti saya akan tanya berikutnya, bagaimana kalau yang masih punya hutang, boro-boro lebih untuk keseharian pun balapan nih dengan hutang. Nah, sekarang yang upah minimum dulu deh gitu, Oke. gaji starter atau udah lama tapi upahnya segitu-gitu aja, gimana sih memikirkan investasi tadi? Oke, bicara tentang gaji berarti bicara tentang kita berpenghasilan berapa. Ya, betul. Udah ketakar dong. Udah ketakar. Rezeki itu sudah tertakar. Tidak akan pernah tertukar. Oh, itu luar biasa tuh. Jadi semua rezeki, semua penghasilan kita sudah tertakar dari channel-channel mana sebenarnya. Dan tidak akan pernah tertukar. Tergantung bagaimana kita bisa melihat dari mana kita bisa mendapatkan penghasilan, dari mana kita bisa mendapatkan rezeki itu. Oke. Gitu kan. Pertama itu. Bicara tentang penghasilan. Bukan yang tadi bicara tentang investasi harus orang kaya atau enggak. Seberapa besar kita punya penghasilan, kita bisa memanfaatkannya atau mengaturnya. Bukan seberapa besar kita punya uangnya. Oke. Kan orang kadang harus besar uangnya. Harus gitu kan? Iya, betul. Gajiku baru segini, nggak segini. Kan Iya gitu juga tadi kan. sih, betul. Makanya balik situ. Jadi bukan seberapa besar penghasilan kamu, tapi seberapa besar kamu mampu dan kamu mau mengatur keuangan kamu. Itu yang harus dipegang dulu. Jadi bisa tuh kalau gaji katakanlah UMP misalnya Jakarta 5 juta lah gitu. Bisa menyisihkan. Bisa selama dia mau. Oh, gitu. Kan balik lagi nanti tergantung life goals-nya dia apa. Oke. Sekarang kan banyak yang tidak mencapai life goal karena banyak kebocoran-kebocoran keuangan. Oke. Kebocoran-kebocoran keuangan dari mana? Banyak dari gaya hidupnya, coach. Oh, gaya hidup gitu ya. Penting banget ya. Lifestyle-nya dia. Oke. Iya, lifestyle-nya misalnya penghasilan segini, lifestyle-nya segini. Harusnya kan penghasilan segini, lifestyle-nya segini. Iya, tiap hari boba. Padahal bisa saset ya kopinya. Nah, ini menarik latte faktor kan. Iya. Nggak berasa ngopi seminggu 2 kali, 3 kali. Ada sahabat saya, dihitung-hitung ternyata sebulan dia ngopi habis 2 juta. Lah itu buat investasi kan luar biasa. Bisa ya. Oke. Emas 1 gram dapat tuh ya. Sekarang Akhirnya lagi mahal lagi. begitu akhirnya mentoring sama saya, begitu akhirnya dapat training keuangan, perencanaan keuangan, terus kan lanjut dengan sesi mentoring. Di mentoring kan kita lebih detail tuh. Dari mana nih duitnya, uangnya dari mana? Oh iya ya, ternyata 2 juta gue selama ini ya ngopi gitu kan. Akhirnya apa? Boleh nggak coach aku tetap ngopi? Boleh. Tapi yang tadi iya. boleh lah bikinnya dari rumah. Sesekali gitu ya. Bikin kopi sendiri, cuman dicampur susu kok, Iya, gitu gitu ya. kan. Yang tadinya harganya sekitar 48.000, 58.000, kalau bawa dari rumah mungkin cuma habisnya 10.000, bener nggak? Betul. 8.000 bisa jadi. Iya. Gitu. Jauh banget tuh berkurang. Kopinya kopi hitam. Nah, akhirnya dia bisa mengirit. Satu hal dia tetap bisa mewujudkan keinginannya untuk tetap ngopi, tapi hanya 1 bulan jadi 500.000. 1,5 jutanya kemana? Dia investasikan. Oke.
Nanti kalau investasinya udah banyak, kamu dapat imbal hasil, bisa juga kok ditambah buat ngopi lagi. Kan gitu menunda ya. kesenangan dulu nih sampai investasinya menghasilkan. Bicara tentang menunda kesenangan, ada kan? Tadi saya baru bilang prinsip mengatur keuangan baru 2 tadi tuh keluar. Jaga penghasilan, kelola pengeluaran. Yang ketiga akhirnya jadi nyambung nih. Apa? Tegaskan mana needs dan wants. Wah, itu pernah kita bahas sebelumnya. Boleh disampaikan dulu nggak perbedaan yang mungkin kita tidak bicara mengenai iPhone dan Android itu terlalu tinggi, tapi needs dan want atau kebutuhan dan keinginan bagi masyarakat umum aja deh, yang kehidupan sehari apa Coach biar relate nih. Kalau kebutuhan kan ya segala sesuatu yang tadi bisa kita katakan untuk mencapai kesejahteraan hidup tadi yang memang harus dipenuhi. Sandang, pangan, papan, makan, misalnya kan ya, makanan, minuman, bayar sekolah anak, itu kan kebutuhan. Kalau keinginan, dokter pengen ganti jam yang digital yang baru lah, gitu kan. Itu bisa ditunda nggak? Bisa harusnya. Kalau ditunda, sengsara nggak? Enggak. Terjadi apa-apa nggak? Enggak juga. Ya itu keinginan. Keinginan. Tapi keinginan boleh nggak dicapai? Boleh. Kalau itu masukkan di dalam life goals. 1 tahun lagi aku mau ganti gadget. Oh gitu. Itu kan keinginan. Keinginan. Nggak perlu dipenuhi bulan ini kan? Iya. Bisa 12 bulan yang akan datang. Direncanakan. Dengan catatan setiap bulan masukin ke pos rekening untuk beli gadget baru. 1 juta masuk, 1 juta, dapatlah 12 juta satu tahun, baru 1 tahun itu dibeli. Nah kecenderungannya sekarang, itu juga zaman saya jahiliyah ya, beli maunya hari ini, padahal itu keinginan, maunya hari ini atau maunya bulan ini, pakai gesek. Iya, tapi nggak dibayar langsung. Iya, jadi nggak terasa ya, nggak merasa bersalah ya? Nggak merasa bersalah waktu itu. Iya. Itu sebenarnya basic yang mendasar tadi prinsip yang ketiga yang sahabat-sahabat semuanya bisa pegang, bisa jadikan pegangan. Itu harus kencang banget buat kita para wanita ya guys. Godaannya banyak sekali. Ya nggak? Iya. Diskon. Terus apa? Apa Kak? Yang promo 0101. Iya, itu apa namanya? Terus ya? Midnight sale. Luar biasa tuh. Terus itu yang online. Tahu-tahu datang tuh besoknya paket. Itu salah satu kebocoran keuangan tipis juga. Swipe up tuh gampang sekali ya. Pay later itu kayaknya mudah banget. Belum lagi kalau kita lagi jalan ke suatu pusat perbelanjaan. Wah, diskon 70%. Iya. Terus padahal dia tahu keranjang yang buat beli itu tuh keranjang keinginan. Terus gitu alih-alih bilang sama suaminya, alih-alih bilang sama anaknya, oh enggak nih mami ini kok perlu butuh. Iya, apalagi tuh. Soalnya lagi diskon, besok nggak diskon lagi. Nah, ya kan? Ya nanggung gitu ya. Butuh 1 pasang jadi 2 pasang. Nah, ya kan? Karena buy to get 1 free. Betul. Gitu. Padahal hanya butuh 1. Wah itu tidak mudah sih memang. Nah itulah yang buat sahabat-sahabat semuanya di luar sana yang perlu memang kita tegaskan banget mana yang jadi kebutuhan dan mana yang jadi keinginan. Oke, luar biasa. Semoga contohnya yang sederhana tadi mudah dipahami ya, gitu kan. Jadi kalau keinginan intinya nggak kamu dapetin hari ini nggak mati juga sih. Iya. Gitu. Saya ada case juga sebenarnya nih Coach, rumah nih. Teman saya ada yang ngontrak. Atau kos gitu ya. Kemudian ada KPR. Daripada kos nggak jadi aset, mendingan KPR gitu. Tapi ada case di mana sama aja nih, biaya kos misalkan 2 juta, KPR juga cicilan 2 juta lebih dikit. Tapi perlu DP. Nah, DP-nya itu minjem akhirnya pinjol gitu. Jadi ada 2 gitu. Sementara pinjol kan harus tidak ada risk manajemennya kadang-kadang ya itu 2 hal yang berbeda tuh dengan KPR. Itu kan kebutuhan juga, akan jadi aset juga gitu. Itu gimana menyikapinya? Nih doorstop nih pertanyaannya nih. Ini gimana? Pertanyaan menarik ya. Pertanyaan lanjutan banyak banget yang kayak gitu gitu teman saya. Kalau aku sih melihatnya tergantung dari pertama kita mindset dulu. Ya memang money and mindset itu tidak bisa lepas. Ya kan? Kebutuhan keuangan sama kesiapan mental kita untuk mencukupi kebutuhan kita itu nggak bisa dilepaskan gitu aja. Nah,
ini perlunya kesiapan mental dan literasi keuangan yang cukup. Boleh, bisa jadi kan intinya life goals dia adalah aku pokoknya perlu rumah. Aku pengen punya rumah di usia sekian. Bener gak? Betul. Nah, kalau aku justru nggak sepakat dengan cara yang tadi. Kalau mau rumah tadi, life goals tadi bisa masuk menjadi wishlist keinginan. Tapi di another way, dia juga adalah kebutuhan. Iya, betul. Papan tadi kan. Betul. Tapi kalau bisa, saya sih merekomendasikannya dalam kurun waktu tertentu siapin DP dulu dari dia menabung atau berinvestasi. Iya, jangan sampai utang dua-duanya. Betul. Itu kan secara rasio dari penghasilan juga bisa jadi tidak layak kan. Akhirnya ya kita terlilit juga. Betul, gitu. Pusing kan, kali lubang tutup lubang. Utang itu kan maksimal 35%. Iya. Gitu. 35% tuh utang produktif dan konsumtif loh. Oh, gabungan itu ya? Iya. Oh, gitu. Produktif 20%, konsumtif 15%. Gitu. Oke, kalau pamannya ini dianggap KPR ya udahlah kan produktif nih gitu kan. Ya dipakai buat sendiri dan nanti jadi aset misalnya gitu. Tapi juga jangan menggunakan cara-cara yang tadi menggunakan pinjol. Lebih baik DP-nya benar-benar kita usahakan dulu. Kumpulkan dulu. Itu kan sebenarnya tadi menunda keinginan kan? Betul. Menunda keinginan untuk suatu kebutuhan. Jadi sebenarnya antar kebutuhan dan keinginan tuh sebenarnya beda tipis. Makanya orang kadang-kadang bolehlah kan keinginan kan hari ini diskonnya jadiin kebutuhan hari biasa gitu kan. Yang tadi kasus kita ke mall, kita ke pusat perbelanjaan. Kalau seperti ini case-nya boleh nggak coach, ini sekalian konsultasi ya. Jadi ada KPR, perlu DP, belum punya DP, tapi kita punya mobil. Mobil ini kalau dijual cukup DP, ternyata kantor dekat kok dengan rumah dan bisa nge-grab bolak-balik. Boleh nggak switching gitu tuh? Boleh banget. Boleh ya. Karena itu yang aku kerjakan. Tahun 2012 saya punya mobil sendiri, suami juga punya. Istilahnya kita kan kerjanya juga masing-masing arahnya berbeda nih waktu itu. Udah berbeda. Kalau dulu butuh lah intinya dua mobil itu waktu itu. Dua mobil waktu itu. Karena kalau dulu kan satu arah, sekarang beliau di daerah sini nih, daerah TBC Matupang, Antam. Saya masih ke arah Gatot Subroto kan. Terus sebelah rumah dijual. Nempel sama rumah saya. Waduh. Dibangun sama developer misalnya gitu kan waktu itu. Dulu tuh saya sama suami saya tuh orang yang bukan tipikal berani berhutang. Jadi takut. Padahal tuh tanah coach dulu, Dok. 700 meter sebelah rumah saya itu dijual. Kita nggak berani dong beli rumah itu pakai pinjaman. Beli tanah itu kosong. Tanah kosong. Waktu itu bekas akuarium kalau nggak salah. Tiba-tiba kita meleng sedikit. Kita keasikan kerja gitu ya, meleng sedikit, udah dibeli sama developer. Aduh. Jadi 5 rumah. Jadi 5 rumah. Jadi 5 rumah. Terus di sebelah yang pas rumah saya, pas paling gede, itu nempel sama rumah saya. Dan pinggir jalan. Gitu. Tapi bagusnya dia developernya, kita halamannya tetap masuk ke klaster. Jadi enggak semuanya langsung ke jalan gang gitu enggak. Terus saya langsung mikir, nih mobil berapa tahun lagi juga turun kan? Turun terus nilainya kan? Gitu. Saya bilang, saya nego dulu nih sebelum ngomong sama suami. Nego dulu sama developernya. Bu, berapa harganya? Bla segala. Udah deh buat aku kan sebelah rumah nih, gitu kan. Diskon lah gitu kan, Bu. Gini. Mbak Nuning pengen banget gitu kan. Iya pengen buat nambah aset nih, gitu kan, buat persiapan. Gitu kan, kita perlu persiapan aset kan, investasi. Akhirnya nego-nego dikasih diskon lumayan dibandingkan yang lain kan. Oke Bu, tapi boleh gak aku DP dulu? Maksudnya tanda jadi dulu. Waktu itu tadi cuma 2 juta kalau gak salah, tahun 2012. Aku pokoknya 2 juta aku punyanya, kasih. Aku mau jual mobil dulu. Atau ibu mobilnya mau pakai aja. Ibu yang jual sendiri gitu kan. Trading jadi tukeran ya. Iya, terserah ibu lah gitu kan. Ya udahlah Mbak Nuning aja yang ini nanti kita tunggu. Oke, singkat cerita, mobil aku jual, Dok. Suamiku sampai bilang, kamu naik apa? Padahal kebutuhan waktu itu juga. Kebutuhan tapi ada yang lebih menarik dari sisi investasi. Dan aku tadi sekali lagi aku punya life goals. Iya, life goals tadi. Life goals aku adalah emang aku punya beberapa aset dulu nanti sebelum pendi dan pensiun. Karena kita belum tahu waktu itu pendinya di approve atau enggak nantinya. Betul. Harus mulai menyiapkan dari sekarang dong. Gitu. Akhirnya saya jual itu mobil. Percaya nggak teman-teman sahabat semua? Saya naik bis.
Naik bis ya. Naik bis. Dan baik-baik saja ya. Baik-baik aja. Saya naik bis, naik angkutan. Kalau pulang cari tebengan. Makasih ya teman-teman yang dulu sering nebengin saya. Tapi memperjuangkan life goals tadi. Berarti penting life goals ini. Penting. Tapi kan tadi kan aku menggunakan aset aku yang ada, aku jual untuk sesuatu lagi aset yang lebih besar. Lebih besar. Boleh nggak kayak gitu? Boleh, selama hitung-hitungannya oke. Iya. Dan saya masih punya penghasilan untuk membayar KPR bulanannya. Nah sekarang juga dijadiin toko. Nah tokonya juga menghasilkan kan? Iya. Nah, cukup lah ini untuk menambah-nambah lah istilahnya. Kalau secara namanya juga toko kecil kan kita mulai usaha dari skala kecil gitu kan ya. Udah ada penghasilannya gitu kan. Bisa untuk menambahi uang KPR-nya misalnya. Ya, itu kan bagus juga. Iya. Gitu. Jadi kita ada manfaatkan asetnya. Konversi ya, aset yang tidak lebih produktif ke yang lebih bagus. Ya sampai jual motor yang dipakai untuk kerja untuk beli iPhone 16. Nah, sebenarnya kalau tergantung bagaimana kita bisa menyikapi, kita bisa mencari channel-channel rezeki tadi, Dok. Iya, betul. Jadi kalau pamannya dia jual motor buat iPhone 16, iPhone 16-nya mau buat dijadiin kamera, video, buat dia jadi content creator, buat apa, dan menghasilkan cuan bisa lebih banyak, terus dia bisa DP motor lagi, dua-duanya kan dapat. Enggak masalah gitu ya. Oke, tergantung mau digunakan. Kecuali tadi beli iPhone 16 nggak dipakai buat apa-apa, buat gaya-gayaan doang, biar kelihatan keren. Kan sekarang banyak usaha yang dimulai dari jempol, betul? Iya betul. Jadi affiliate. Gamers yang berbayar misalkan, betul. Atau tukang foto pinggir jalan gitu yang lagi lari atau olahraga itu kan menghasilkan. Sekarang kan yang lagi menarik yang Link ID itu kan. Link ID betul. Kita punya produk digital, punya template apa ini juga saya juga baru mau mulai nih Dok gitu kan. Nah itu juga bisa. Jadi iPhone-nya jadi alat. Jadi kalau motor kan nggak bisa jadi. Bisa jadi kecuali ya itu. Kalau mau pulang kerja ojek online. Ya nggak apa-apa gitu bisa ya. Bisa juga. Nah makanya tadi kan kalau kita bicara tadi dokter tadi di awal bicara rezeki dari langit ya. Dari langit. Rezeki jalur langit. Kan sebenarnya jalur rezeki itu banyak. Ada rezeki yang kita kita kejar, kita cari, ada rezeki yang dianterin sama orang ya. Lewat orang gitu, juga lewat kan? orang juga. Iya. Rezeki yang dicari nggak banyak, sebagian besar orang di kita ini merasa kalau udah kerja, udah jadi pegawai, jadi karyawan, ya itu aja gitu hidupnya. Ada juga yang gitu. Ada. Ya kan orang pada bilang coach ini bisa switch dari orang kantoran jadi trainer misalnya, jadi coach gitu ya, gimana caranya? Investasi leher ke atas. Belajar. Dan itu untuk mencapai life goals. Pentingnya life goals itu di sana ya. Betul. Kalau mengalir aja saya ya akan gitu-gitu aja mungkin. Akan gitu-gitu aja. Karena life goals itu adalah satu kekuatan, satu hal yang bisa memotivasi kita untuk kita mencapai itu kan. Oke. Gimana caranya kita capai itu? Nah, kalau nggak punya life goals mau nyapai apa? Ya akhirnya ada duit lebih nih buat apa gitu. Lagi emas nih FOMO, beli emas. Padahal kan emas fluktuatif gitu ya. Karena bicara tentang emas itu kan lebih ke jangka panjang. Untuk menjaga nilai. Betul, bukan nilai. Untuk investasi jangka pendek. Iya. Yang untuk mendapatkan imbal hasil lebih cepat. Bukan itu. Instrumennya beda ya investasinya. Beda. Oke, coach, nih saya akan tanya gini nih. Kalau yang tadi penghasilan minimum misalkan UMP kata 5 juta. Bisa ternyata dia harus punya life goals, bisa menyisihkan untuk investasi. Ya, betul. Tapi bagi mereka yang mungkin viewer kami juga ada ya. Punya utang. Belum tentu utangnya konsumtif atau pinjol, tapi bisa jadi karena ada kebutuhan orang tua, nalangin siapa, nolong siapa, ada musibah, akhirnya dia berutang terpaksa. Memikirkan mau investasi gimana? Utang masih ada dengan kehidupan sehari-hari balapan, walaupun penghasilan tetap dijaga atau memang ada gaji dan lain-lain. Itu gimana menyikapinya, coach? Ini menarik banget pertanyaannya. Dan ini banyak sekali pada saat saya buka financial klinik, financial coaching klinik. Ini pertanyaan yang lumayan banyak ya. Jadi nggak heran kalau tadi Pak Dok bilang
ini banyak viewer kita yang memang dengan kondisi seperti itu. Jadi tetap bisa. Yang Gimana tadi caranya nih? gajinya Saya sendiri bingung nih karena tidak terlilit hutang dan ya investasi ada sebenarnya. Tapi kalau bagi orang yang hutang, penghasilan dan gaji ada, tapi juga kehidupan sehari-hari tidak mudah gitu harus itu gimana caranya? Ya pertama adalah dia fokus dulu nih penghasilan dia berapa. Dia harus mulai menghitung dulu, mengevaluasi semua penghasilan dan pengeluaran. Itu pertama yang harus dia lakukan. Kemudian dia kedua fokus dengan pelunasan utangnya. Jadi ya jangan berpikir investasi dulu. Itu selesaikan dulu yang lebih urgent. Dulu satu-satu. Prosesnya panjang. Jadi panjang dan tergantung masing-masing orang ya. Memiliki targetnya tadi berapa lama dia akan mencapai itu misalnya. Jadi yang pertama itu ya evaluasi penghasilan dan pengeluaran. Kemudian yang kedua dia fokus dulu kepada pelunasan utangnya. Entah nanti caranya gimana, mau restrukturisasi utang ke banknya adalah cara gitu ada ya. cara. Dia minta keringanan per bulannya pembayarannya dikurangin tapi jangka waktunya jadi makin panjang. Bisa. Di situ satu sisi. Yang ketiga, kalau dia tadi udah yang poin pertama dia ketemu untuk tetap jaga penghasilan, dia udah tahu nih setelah dievaluasi pada akhirnya ternyata besar pasak daripada tiang. Pengeluarannya plus udah include utang ya. Kalau pengeluaran kan bicara udah semua total ya. Utang yang ada di dalamnya itu ternyata menggerus penghasilannya dia, nggak cukup. Yang keempat ya berarti ya, dia harus cari cara gimana caranya dia tetap balik lagi ke prinsip pertama, jaga penghasilan. Kalau tidak bisa lebih minimal sama ya. Minimal yang kita sama. dapatkan. Gimana caranya? Lakukan self empowerment diri dong. Jangan hanya ngandelin gaji begitu di rumah mager gitu. Yes. Ada macam-macam channel tadi di depan untuk mendapatkan penghasilan, tidak hanya gaji. Mulai cari ide kreatif, mulai cari cara gimana nih caranya aku bisa tetap punya penghasilan yang minimal equal lah. Penghasilan sama pengeluaran. Kan tadi hasil evaluasi pengeluaran lebih besar daripada penghasilan. Betul. Ya kita harus minimal mencapai equal dulu dong. Betul. Nah untuk nutupin yang penghasilannya biar nambah gimana? Misalnya kalau perempuan ya punya keahlian masak, punya keahlian bikin kue, nggak usah bakat zaman sekarang, bener nggak? Betul. Cari di mana? YouTube-nya Dr. Demul. Salah Bukan satunya. ya, salah ya. Emang ada kuliner, belajar kuliner ada ya? Ada juga, ada Bung Cahyo, ada Mas Mono. Nah, dapat dari sana insight-nya. Cari YouTube-nya Dr. Demul. Salah satunya ya gitu. Kan? Jadi kita bisa bahkan kemarin jangan sedih teman-teman. Saya kalau orang kadang gini, Coach Nuning tuh ya udah kerjaannya banyak ini masih aja bikin kuliner. Saya bikin bakso sendiri loh. Bikin bakso sendiri. Saya bikin bakso sendiri. Terus kayak tadi saya cerita sama timnya Dok ya, Mbak Nanda. Saya bilang, Mbak gue lagi masak. Gitu. Itu aja. Saya nyari sendiri, mulai memformulasikan. Nih aku mau tinggalin training seminggu. Aku harus mencukupi kebutuhan pangan orang rumah dong gitu kan. Nah caranya gimana? Aku bikin makanan-makanan yang kayak semacam nugget, yang gitu bikin sendiri. Ternyata hemat banget Kak. Gitu. Jauh lebih hemat daripada. Jauh lebih hemat, aku bisa dapat berapa kotak tuh tadi pagi masak. Gitu. Aku siapin taruh di kulkas, aku tinggal namain, tulisin, aku bilang sama suami sama anakku ini isinya ini isinya ini. Kalau nanti kalau sayur aku masak fresh, pagi aku masak cepet kan. Tapi kalau kayak lauk gitu kan butuh effort ya, butuh proses ya. Jadi mereka tinggal panasin, atau tinggal digoreng sebentar. Itu kan bisa jadi cuan sebenarnya. Iya kan? Betul. Apalagi kalau enak gitu ya. Apalagi kalau marketable enak. Gitu ya. Iya, itu baru dari kuliner. Nah, nanti cari dari YouTube-nya Dr. Demul lagi. Ada ide kreativitas apa? Banyak sebenarnya narasumber kita yang hebat-hebat. Misalnya gitu. Saya bikin celengan Ken. Apa itu? Kan Omah Ken, saya kan punya Omah Ken kan, rumah kreativitas. Itu membuat celengan dari bekas kotak susu pasteurisasi. Oh gitu. Itu. Ini belum pernah kita bawa ke sini ya celengannya ya. Itu sampah sebetulnya ya. Sampah. Sampah bekas kotak susu yang 1 liter.
itu kalau dibuang nilainya 0 rupiah kan. Ya betul. Itu saya cuci, saya bersihin, saya keringin, terus jadi celengan cantik. Saya bisa jual sampai di harga 50.000. Sampai 50.000. Ya kadang-kadang orang mikir minimal harga 15.000 kalau di event-event bazar, dan tergantung ininya coach dok. Covernya kan covernya gitu. bisa ada yang murah, ada yang pakai kertas lux, ada yang dihias segala macam. Itu aja bisa jadi ide kreativitas, dan itu saya jual sampai sekarang. Dan bisa itu laku, ada yang mau ya. Buat souvenir anak anak kadang-kadang ulang tahun. Gini, saya sebutnya apa ya? Mungkin istilah kerennya mental block ya. Ya kardus bekas saya bikin, emang ada yang beli. Ternyata bisa dikreatifkan dan ada ternyata. Ada. Oh gitu. Dulu saya sering dapat orderan tuh 150, 120 gitu kan. Itu dari Bandung, Surabaya. Itu buat souvenir. Menarik ya. Okay. Nah itu tadi balik lagi. Gimana kayak kita tetap jaga penghasilan jaga kan ya. Penghasilan. Gitu. Lah ini tadi kayak dokter bilang, udahlah gajinya lebih kecil daripada pengeluarannya. Pulang kantor masih mager. Ya kan, ya pantas aja gitu, bukan sombong ya gitu. Ya kan Mbak Nuning bisa sampai begini sekarang. Saya mengalihkan waktu 1 kali 24 jam menjadi 2 kali 24 jam. Iya. Saya effort pulang kerja, pulang kantor saya belajar loh. Gitu. Apalagi kalau udah ada investasi yang menghasilkan ya. Nah, itu kan lebih banyak lagi. Oke, saya nangkap nih tadi. Apalagi saya relatekan, mungkin boleh koreksi kalau kurang tepat. Jadi kalau ada yang hutang, penghasilan tetap ada kebutuhan sehari-hari, dan setelah dihitung-hitung cukup gitu ya, untuk bayar hutang bulanan, untuk tadi udah meminimalkan pengeluaran sehari-hari, katakanlah pas nih penghasilan. Kalau kita ingin investasi tetap bisa asal kreatif tadi. Iya. Artinya penghasilan tambahan dari ngojek, dari bikin celengan atau apapun untuk investasi. Bisa. Jangan kemudian hasil kreativitas saya alihkan ke konsumtif, enggak kan ya? Bisa investasi. Oh, oke. Apa sih yang nggak bisa? Bisa semuanya. Apa sih yang nggak bisa dikerjakan? Satu hal yang dua hal sih yang pasti di dunia ini. Dari semua ketidakpastian ada hal yang pasti di dunia ini. Tuh? Kematian dan pajak. Itu udah pasti, pajak pasti ya. Wajib bayar pajak kan? Iya, gitu wajib kan? bayar pajak. Iya, wajib bayar pajak pasti kan. Kalau nggak diuber-uber kita. Teman-teman boleh lari dari pajak. Boleh lari aja kemana aja, tapi nggak bakalan bisa sembunyi dari pajak. Nah, ini agak serem nih. Jadi kalau kematian dan pajak berarti malaikat dan orang pajak itu kondisinya sama. Intermezzo aja ya bapak-bapak nih, Bu Sri Mulyani. Oke, Coach, tadi menarik sekali. Tapi kan kita mengencourage orang untuk menjadi wajib pajak. Ya harus lah kita. Harus tetap membayar pajak yang sesimpel inilah. PBB ini udah keluar ya. Ya itu harus bayar gitu ya. Mereka kan baru laporan pajak tahunan penghasilan. Sekarang udah disusul PBB keluar PBB keluar. Nanti pajak apa lagi? Oke, Coach. Kalau kita bicara mengenai penghasilan berapapun, bahkan yang punya utang, kalau kita sudah pandai mengelola antara kebutuhan kita dengan membayar hutang malah gitu, kita tetap bisa investasi. Bisa. Tapi kalau kita ngomongin investasi nih, mohon maaf nih, mungkin yang udah nyiapin investasi apa, kemarin di saham tiba-tiba rontok, tahu kan? Coach Nuning pasti itu heboh banget tuh. Kemudian kripto apa lagi gitu ya. Terus tanah sekarang katanya sedang buyer power. Artinya kalau punya tanah mau dijual sekarang juga masih rendah, properti lagi turun. Sebenarnya harga tinggi. Harga tinggi. Kalau tanah dan kalau properti mungkin agak turun ya secara ini ya. Ada bangunan. Tapi kalau tanah makin tinggi. Cuman daya belinya lagi nggak ada. Oke. Nah sekarang orang-orang rame-rame beli emas. Kayak FOMO gitu. Padahal kan beli emas itu mungkin ada orang yang memang long term tahu bahwa emas itu dalam jangka panjang pasti naik gitu ya. Tapi kan kalau yang FOMO itu kadang-kadang oke, saya beli deh gitu ya. Akan naik terus, tiba-tiba 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan turun drop. Dia pusing. Kok dari sekian ratus juta, sekian puluh juta rugi banyak banget gitu. Akhirnya panik jual. Mereka itu akan melihat investasi, investasi juga bisa rugi gitu. Nah, saya pengen tanya ke Coach Nuning nih, mungkin bagi mereka yang ingin mulai investasi atau yang punya uang ya, disisihkan untuk investasi, instrumen apa yang paling cocok? Kadang-kadang orang banyak yang nanya,
Oke, kita ada sesi dinar. Wah, orang berbondong-bondong beli dinar di mana gitu ya, menarik gitu. Terus ada juga pernah sesi kami kripto. Gimana caranya nih mau beli kripto pakai platform apa gitu kan. Yang properti juga sama berbondong-bondong KPR tanpa DP misalnya gitu ya. Nah, sebenarnya dari sisi financial planner, rezeki jalur bumi, jalur darat, bukan jalur langit. Kira-kira instrumen investasi itu gimana memilihnya? Sebenarnya kalau kita mau berinvestasi, itu kita harus pahami dulu prinsip dan langkah-langkahnya. Oke. Ini kalau bahas ini bisa 2 jam. Bisa 2 jam, di sesi lain lagi. Spill aja sedikit Coach. Spill sedikit ya. Prinsipnya adalah pertama tujuannya. Tetapkan dulu tujuan investasinya mau apa. Oke. Kedua, kita harus tahu profil resiko kita. Nah, caranya gimana? Tanya Coach Nuning nanti di kelas. Di kelas ya. Gabung kelasnya gimana sih? Ada linknya nggak sih? Biasanya ada kelas publik atau kelas memang private. Ada linknya nggak? Masuk nanti bisa. Jadi nanti ada coaching dan mentoring untuk personal financial plan. Gitu ya. Lebih ke situ. Jadi yang pertama memang tadi kita harus tahu investasi itu harus ada tujuannya. Karena nanti akan berhubungan dengan mau investasi di instrumen yang mana, gitu. Yang kedua, profil resikonya. Apakah kita di moderat, atau orang yang agresif, atau ya udahlah konservatif lah yang mau amannya aja. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita juga harus memikirkan jangka waktunya, time horizonnya. Waktunya mau berapa lama? Jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Oh, karakteristiknya beda-beda ya? Betul. Nah, kalau tadi bicara beli, kalau emas itu sebenarnya aset instrumen investasi yang sebenarnya untuk menjaga nilai. Oh, menjaga nilai, hedging jatuhnya ya. Jaga nilai gitu. Jadi bukan untuk tujuan yang buat nanti 3 tahun lagi anak sekolah misalnya gitu. Dia lebih ke jangka boleh. Misalnya minimal 3 tahun sih ya kalau kita mau simpan di LM ya, logam mulia ya. Tapi dia lebih ke menjaga nilai, bisa jadi untuk yang tujuannya lebih ke jangka panjang. Oke. Nah, misalnya kalau pamannya tadi balik lagi ke tujuannya ditetapkan dulu. Misalnya kayak Mas Ken nih. 3 tahun, nggak nyampe 3 tahun ya, 2 tahun setengah lagi udah kuliah. Nah kan, kuliah berarti kan membutuhkan biaya berapa? Ada hitungannya tuh untuk rencana dana pendidikan anak usia sekolah. Nah, cari di mana, cara ngitungnya di mana? Di Coach Nuning juga. Gitu ya. Pokoknya harus cari yang paham intinya gitu ya. Taruhlah nih, kita butuh 200 juta. Itu untuk di dalam negeri misalnya, atau 100 juta lah biar lebih inilah ya, lebih membumi lah ya. Atau kalau mau negeri lagi 40 juta lah gitu. Oke, 40 juta. Nah, 40 juta itu kalau sekarang anaknya udah kelas 1 SMA, kita tinggal punya waktu 2 tahun. Nah, 2 tahun mau ditaruh di mana untuk mencapai target jadi 40 juta? Dengan punya uang 20 juta atau 25 juta. Ya itu tadi balik lagi. Kita perlu tahu tujuan investasi yang di instrumen ini tujuannya untuk ke sini. Di instrumen yang ini misalnya yang saham. Yang reksadana tujuannya untuk yang ini. Terus yang logam mulia tujuannya untuk dana pensiun. Nah, perlu nanti di-mappingkan itu, Dok. Gitu. Jadi terus kalau pamannya emas boleh nggak beli kapan aja? Boleh. Justru waktu yang tepat untuk berinvestasi itu adalah sekarang. Apapun itu. Ya kalau pamannya sekarang emas itu kan memang lagi nilainya naik terus ya, tinggi terus ya. Kalau turun sih kayaknya nggak pernah. Tapi kalau bicara investasi yang lain, kita harus pahami dulu investasi itu apa. Kalau kita berbisnis, berusaha, berarti ada laba dan rugi. Kalau kita bicara investasi, apalagi tadi dokter bilang di saham, terutama ya yang high risk high return kan, saham, kripto, reksadana saham misalnya kayak gitu kan, itu high risk high return. Yang kita pahami adalah bukan laba dan rugi, tapi naik dan turun. Naik dan turunnya. Benar gak? Betul. Nah, kalau lagi turun, waktunya beli, ya beli aja kalau mau. Kalau memang tersedia uang untuk berinvestasi. Gitu. Kalau lagi naik, kalau mau dicairkan, ya boleh. Untuk lebih mudah gitu ya. Untuk mengambil imbal hasilnya. Tapi setelah dicairkan, diambil beserta modal dan imbal hasilnya, nanti sisihkan lagi dulu untuk berinvestasi lagi. Jadi tetap gitu, jangan tetap diambil gitu. Udah nggak mau berinvestasi lagi misalnya gitu kan. Jadi harus tetap berkelanjutan.
Dan satu hal yang perlu dipahami lagi buat sahabat-sahabat semua, buat kakak-kakak semua, teman-teman semuanya nih. Kalau berinvestasi itu kalau kata orang pakai uang yang tenang. Uang dingin. Uang dingin. Gitu. Seperti itu kah? Iya. Oke. Jadi kalau pamannya kita mau ini dari guru saya juga nih, dari sensei juga sempat menyampaikan waktu kita diskusi. Boleh nggak sensei kita mau invest di kripto? Boleh. Tapi fundamental investasinya diberesin dulu. Oke. Misalnya punya dulu yang jangka pendek. Punya gitu. dulu yang kecil-kecil dulu. Punya dulu yang resikonya kecil. Yang gitu. misalnya reksadana, deposito apa. Nah, hasil dari situ yang nanti dipakai untuk berinvestasi di saham. Yang lebih resiko. Oke. Jadi kalau terjadi apa-apa nggak kayak tadi dokter bilang tuh pada kalang kabut, pusing, kripto yang nilainya tadinya tinggi segini tiba-tiba jadi 0. Oke. Langsung betul. pada dan jangan di satu keranjang juga ya, misalkan dan gini. jangan di satu keranjang. Saham lagi jatuh nih, kesempatan untuk beli all in. Emas dijual, reksadana dijual, properti dijual, masuk ke sana itu tidak wise juga ya? Mungkin seperti itu ya. Oke. Jadi makanya kan tadi kan justru pada saat kita tadi punya life goals, punya tujuan berinvestasinya apa, misalnya 1, 2, 3 sampai 7. Yang satu tujuannya jangka pendek ya berarti cocoknya instrumen yang A. Yang nomor 2 tujuannya jangka menengah, sama yang nomor 3 jangka menengah berarti pakai instrumen yang B sama C, misalnya gitu. Dari situ kan nanti udah terlihat juga mappingnya, udah ada diversifikasi belum? Oke. Gitu, udah jangan ditaruh di keranjang yang sama juga, misalnya gitu. Jadi sesuatu terjadi kayak saya atau pas pada saat pensiun dini 2020 saya buka usaha, tapi saya juga beli aset. Tetap ada gitu ya. Ada, begitu bisnisnya tutup. At least kita nggak kecewa-kecewa amat, sedih, sedih lah. Pasti ya. Iya kan. Iya. Tapi untuk disesali ya nggak bisa juga. Kan keputusan kita bersama membangun sebuah bisnis atau usaha itu. Tapi akhirnya ada yang bisa diselamatkan dari aset yang lain. Oke, luar biasa nih Coach. Gitu. Jadi kalau dibantu perencana keuangan tuh nanti diarahkan gitu ya, termasuk dikasih informasi seperti apa. Bahkan begitu kita pertama duduk bareng, itu saya akan bertanya apa tujuan kamu. Itu tuh, jangan-jangan banyak yang belum punya tujuan hidup, life goals itu ya. Betul, jadi nggak langsung gini ya ngatur keuangan sisihin buat ini. Justru saya bertanya PR-nya adalah sampai kita ngobrol nih udah 30 menit, 40 menit. Mbak Nuning, Coach Nuning, kok aku masih bingung mau life goalsku apa ya? Ya udah jadi PR. Gitu ya, oke. Pertemuan kedua baru dia saya wajibin udah bawa. Jadi artinya mau merencanakan gimana pun percuma kalau belum punya life goals. Ya. Oke, gitu ya. Oke. Dari sekian banyak diskusi tadi mengenai perencanaan keuangan, bagaimana menyiapkan masa depan termasuk financial freedom. Ada nggak sih formula yang singkat yang sudah Coach Nuning buat gitu ya untuk mencapai masa depan yang cerah, keberlimpahan dan juga boleh dibilang hidup kaya raya. Wih, mantap. Nah, ini sebenarnya ada 3 cara, 3 kata. Itu namanya SIP. SIP ya. SIP ya. Kan kalau kita mau hidup berkelimpahan, kita mau hidup tadi kaya raya gitu ya, miliki rekening 3 ini. 3 rekening? 3 rekening. Oke. Dari semua pembahasan tadi, diskusi kita tadi ada 3 rekening, Dok. SIP itu pertama rekening saving, investment, dan yang ketiga ada rekening protection. Oh gitu. Jadi rekening saving kita punya rekening tabungan, rekening yang biasa kita gunakan untuk sehari-hari misalnya gitu kan. Terus tadi kita udah bahas banyak tentang rekening investment. Yang kedua, tapi ada saving, ada investment tanpa protection nanti akan terjadi sesuatu yang tadi. Kalau ada sesuatu ketidakpastian yang tidak terduga, kita tidak memiliki exit strategi untuk mencapai tadi hidup berkelimpahan. Jadi 3 ini sangat penting kakak semuanya, sahabat semua Dok. Jadi saving, investment, dan protection. Jadi nanti SIP aset-aset tidak terpakai kalau kita maksudnya terpakai untuk keadaan darurat. Ketika kita mengalami ketidakpastian, karena kita memiliki rekening yang ketiga yaitu proteksi. Oke, luar biasa. Gampang kan Dok? Gampang banget. Sip. Saya mulai siapkan 3 rekening tadi ya. Saving, investasi, dan proteksi.
bagi yang nanti ingin nanya lebih lanjut, nanti di deskripsi ada ya linknya, mungkin nanya-nanya ke Coach Nuning gitu ya, sebelum ngobrol lebih jauh bisa join dulu atau klik link itu dulu. Tapi di sini ada 2 buku nih Coach. Saya lihat juga daftar isinya karena baru dibawain, terus terang nih saya menarik banget. Menariknya ada 2 hal. Pertama, kenapa 2 buku ini dirilis bareng? Yang kedua adalah bisa nggak sih kita baca-baca dulu untuk lebih paham terkait keuangan atau meningkatkan literasi keuangan, dan bisa. Apa sih intinya Coach di Impian dan Tekad itu di 2 buku ini? Boleh dijelaskan nggak? Di Impian dan Tekad ini sebenarnya 2 buku, 1 seri buku tentang keuangan gitu ya. Kalau kita bilang nih para perencana keuangan kan yang membuat buku ini kan perencana keuangan, para trainer dan para edukator yang berada di industrinya masing-masing gitu kan. Kalau saya di industri pembelajaran training industri gitu ya, training, industri pelatihan. Ada juga yang di industri korporasi terkait dengan finansial atau ada yang di bagian industri insurance karena bagian dari protection gitu ya. Makanya di sini kalau teman-teman baca buku ini kami kemas dengan sangat sederhana. Sangat simpel. Iya, kadang-kadang maaf nih Coach, kalau baca buku tentang keuangan itu pusing penuh ya dengan istilah, jargon. Kita belum mau ke sana, ini enggak seperti ini itu enggak. Ini simpel banget, bahkan kalau kami merekomendasikan, menyarankan bukan karena kami yang punya buku gitu ya. Tapi kami sendiri pas baca buku secara lengkap ini itu gila, ini kayak kitab kuning. Kayak kitab sucinya financial planner. Gitu ya. Jadi semuanya ada di sini, bahkan dari bagaimana dikasih contoh kita cara mendapatkan life goals. Itu ada di sini. Gimana cara kita memiliki life goals, memiliki satu tujuan hidup. Kemudian di sini juga ada langkah-langkah, prinsip dulu, ada prinsip bagaimana mengatur keuangan yang tadi udah kita spill. Kemudian ada langkah-langkah mengatur keuangan. Kemudian ada bagaimana pandangan tentang investasi yang tadi kita bahas, high risk, high return, segala macam itu ada di sini. Terus bagaimana kalau kondisi setiap orang kan pasti mengalami ketidakpastian yang tadi kita bahas. Bagaimana saat ketidakpastian itu datang? Caranya bagaimana? Kemudian nanti ada pembahasan tentang wealth management. Gimana kita dari kita memiliki penghasilan sampai kita pensiun nanti harus memiliki journey finansial, ya kan? Bagaimana kita punya waktu proses berapa lama, di usia berapa kita menetapkan kita masuk dalam wealth creationnya. Kemudian pada saat kita berinvestasi wealth accumulationnya, kita perlu proteksinya kapan. Kita perlu menyiapkan distribusi asetnya kapan. Kayak dokter nih kan asetnya banyak nih, anaknya berapa misalnya gitu kan, mau didistribusi kemana gitu. Jadi bikin surat wasiat ya. Nah, bikin surat wasiat. Jadi buku ini sederhana, simple, lengkap, dan kaya atau syarat akan banyak ilmu dan makna karena memang ditulis dengan hati oleh para perencana keuangan yang tergabung dalam HS Partners gitu ya. Di HS Partners ini, jadi mereka bukan hanya dari teori yang mereka dapatkan atau ilmu-ilmu yang mereka dapatkan di kelas, tapi dari pengalaman, baik pengalaman pribadi maupun para muridnya, mentinya, segala macam. Oke. Gitu. Luar biasa nih, jangan lupa ya nanti di keranjang di kanan bawah video ini bisa langsung check out di Shopee nanti, atau nanti bisa hubungi di IG-nya ya, nanti ada di deskripsi. Termasuk mungkin saya belum mau coaching atau belum konsultasi nih, kayaknya masih belum tahu life goals-nya misalkan, atau saya nggak biasa baca buku. Coach ini juga ada e-course ya? Ada e-course-nya, nanti bisa klik link e-course-nya ya di deskripsi. Ada gitu. e-course untuk basic financial planning. Jadi benar-benar basicnya tentang perencanaan atau pengaturan keuangan. Sama e-book Dok juga ada. E-book ini buat jadi kalau orang bicara tentang pensiun, kadang-kadang pada bilang pensiun itu disiapkan pada saat umur 54 tahun. Iya, biasanya gitu. Satu tahun sebelum pensiun. Nah, di buku Pension Yes, Tension No itu ada
cara-cara, langkah-langkah, prinsip-prinsip bagaimana kita merencanakan pensiun dari sekarang. Sehingga nantinya pada saat pensiun bukan lagi kecemasan, tapi kita hidup dengan keemasan. Dengan keemasan, luar biasa. Coach, pertanyaan terakhir saya nih. Jadi mungkinkah semua orang, kayak lagunya Stinky, ketahuan ya. Ketahuan. Saya juga tahu lagi. Ketahuan ininya. Mungkinkah semua orang terlepas dari latar belakangnya, penghasilannya, pekerjaan dan sebagainya memiliki financial freedom tadi di beberapa waktu ke depan? Mungkin banget. Mungkin banget. Dan bisa dilakukan. Bisa dilakukan selama tadi yang udah kita bahas dilakukan ya. Iya, dilakukan. Bagaimana prinsip-prinsipnya, bagaimana langkah-langkah untuk mencapai financial freedom. Dan salah satu hal yang penting adalah money and mindset-nya. Mindset kita bahwa financial freedom itu bisa dilakukan oleh semua orang. Bisa dilakukan semua orang. Bukan hanya orang yang kaya saja. Bukan hanya orang yang kaya saja. Tergantung bagaimana kita mengusahakannya. Betul. Termasuk yang punya utang bisa melunasinya. Oke. Gitu. Luar biasa. Terima kasih Coach Uning. Tadi sekali lagi ada bukunya, check out. Kemudian pembahasan di sesi podcast memang tidak bakalan terlalu detail. Ada e-course-nya tadi kalau mau dengerin video-video Coach Uning bahas mengenai keuangan gitu ya. Iya, betul. Siap. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di segmen lainnya.